Jangan pernah menceritakan kehebatanmu kepada siapapun. Lakukan pekerjaanmu dengan tekun, maka pekerjaanmu itu akan menceritakan kepada dunia siapa diri Anda yang sesungguhnya. Sebenarnya intinya ya untuk kaum muda zaman sekarang, jangan ragu-ragu untuk terjun ke dunia peternakan. Karena omong dengan anak muda sekarang, omong ternak itu dipikir identik dengan sesuatu yang kotor. Tapi baik, selamat siang para peternak Indonesia. Terima kasih, hari ini kami kedatangan tamu-tamu yang istimewa dari Malang, khususnya daerah Gunung Kawi. Ada pepatah mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Maka sebelum saya bercerita lebih jauh mengenai keadaan kami di sini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Pak Angelo, di sini dipercaya sebagai penanggung jawab utama di Peternakan Rejo Bejoyo. Jadi peternakan Rejo Bejoyo kami ini beralamatkan di Jalan Raya Ngerimbi, Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi peternakan Rejo Bejoyo berdiri pada tanggal 26 Mei 2015. Jadi sampai saat ini sudah berjalan sekitar 6 tahunan. Jadi sebelum kambing kita datangkan, ada beberapa hal yang kita persiapkan, yaitu lahan hijau. Lahan hijauan yang kita punya di sini kurang lebih 5 hektar. Yang kami tanam di lahan 5 hektar ini, rumputnya itu 2 jenis, yaitu rumput pacong dan rumput odot biasa. Di samping 2 jenis rumput ini, ada tanaman ramban yang kami utamakan, yaitu tanaman Indigo Vera. Menurut catatan itu Indigo Vera mempunyai tingkat protein paling tinggi, hampir mencapai 30%. Samping Indigo Vera ada Residi, ada Kaliandra, ada itu pokoknya singkat kata tanaman yang dapat kami manfaatkan untuk pakan ternak. Di samping pakan hijauan yang kami persiapkan, mula-mula kami persiapkan 3 kandang utama. Kandang A, kandang B, dan kandang C. Makanya pada tanggal 26 Mei 2015, 2 hal ini udah dirasa cukup, maka kambingnya kami datangkan. Mula-mula kami datangkan 70 indukan Bur F2 dan 3 pejantan. Dalam berjalannya waktu, tahun pertama, tahun kedua, dan awal tahun ketiga, populasi makin bertambah, hampir mencapai angka 700. Sesudah itu, ketiga kandang ini daya tampungnya udah tidak memungkinkan, akhirnya kita bangun lagi kandang yang keempat, ya kandang D. Dalam berjalannya waktu, daya tampungnya juga sudah tidak memungkinkan, akhirnya kita putuskan membangun 2 kandang sekaligus, kandang E dan kandang F. Akhirnya pada saat ini ya ada
sudah 7 kandang besar yang kita punya. Kandang terakhir itu kandang G. Populasi sampai dengan hari ini kurang lebih itu 400. Sebenarnya kambing bur itu tingkat adaptasinya itu tinggi. Dia bisa beradaptasi dengan situasi atau iklim yang paling ekstrim sekaligus. Dia itu ya menyenangkan untuk kambing bur. Sedangkan ya saya bandingkan dengan kambing-kambing lokal ya, kambing bur daya tahannya itu terhadap ini iklim atau penyakit itu lebih kuat. Kita awal-awalnya sebenarnya untuk cross sama itu untuk F1 itu kita baru mulai tahun ini. Oh gitu. Karena tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun kelima itu kita memang fokus ke bur. Jadi tahun ketiga, pertengahan tahun ketiga baru dia mulai buka penjualannya. Jadi boleh dikatakan waktu itu kita cuma menggunakan media sosial, yaitu Instagram, WA, mungkin juga ya dari mulut ke mulut juga dari teman-teman peternak lain yang mampir, orang yang penasaran lalu berkunjung ke sini, ya mungkin informasi dari mulut ke mulut itu yang disampaikan. Jadi tahun ketiga dibuka penjualannya ya puji Tuhan boleh dikatakan ya laris manis. Sampai beberapa permintaan itu kita belum sanggup untuk menjawab permintaan itu karena memang untuk kambing bur itu populasinya masih terbatas. Galur yang pernah kita miliki itu galur AD, habis itu ada ini RO, ada BL, ada PA, ada ini satunya saya IR. Yang kita datangkan itu kambing lokal yang dari jenis kacangan sama Jawa Rando. Jadi sesudah kambingnya kita datangkan, kita utamakan yang masih orang Jawa bilang masih doroan. Sesudah datang kita nggak langsung masuk ke kandang, kita masih karantina ya paling tidak kurang lebih 3 minggu ya. Mungkin kita menghindari mungkin ada hal-hal yang dibawa dari luar ya kita pertama cuma penyemprotan, pemberian vitamin, ya kami istilahkan di sini karantina dan pemulihan. Nanti kalau udah dilihat udah cukup untuk ini, lalu kita bisa masukkan ke kandang dengan yang lain. Warnanya kita ya kalau kacangan sama Jawa Rando itu warnanya udah ada yang merah, ada yang kuning. Jadi kalau disilangkan dengan kambing bur, otomatis ya untuk mendekat warna ke seperti bur ya mungkin berapa puluh % bisa diatasi. Sebenarnya ya tujuannya untuk meningkatkan atau lebih untuk kualitas daging. Lalu kalau masih tingkat cross tentunya harganya tidak sama dengan yang benar-benar bur. Jadi ya dia masih harga terjangkau lah. Jadi untuk ya mungkin kayak dikatakan F1 mungkin orang butuh untuk warung. Jadi itu kan harganya masih terjangkau. Tapi yang kalau mau bur itu untuk level sekarang masih berkisar di peternak. Jadi masih harganya lumayan. Sebenarnya ya sementara itu kambing bur itu mahal itu karena ya importnya juga susah, habis transport dari sananya juga mungkin juga mahal. Di sini juga kan nggak langsung ke kandang peternak, kan harus masuk karantina dulu. Jadi mungkin itu yang buat dia sekarang mahal. Yang ini kita lihat dari tingkat usia kebuntingannya. Makin mendekat ke mes usianya itu lebih tua, sedangkan yang paling ujung sana ya mungkin masih bunting muda. Karena yang paling dekat mes itu kadang tengah malam juga beranak, jadi ya memang secara alami dia bisa bantu dirinya. Tapi mumpung ada anak-anak sini ya kadang ada yang keluar itu masih terbungkus dengan air ketuban, jadi perlu dibersihkan bagian mulut, bagian kepala. Kita sistem kawin di sini sistem koloni. Jadi kita masukkan entah
15 atau 16 ekor sama pejantan ya, contoh galur ade. Nanti dia sama pejantan ini 15 atau 16 ekor ini selama 45 hari dengan estimasi 2 kali masa birahi. Jadi kalau tidak kena masa birahi pertama, kemungkinan kena di masa birahi kedua. Nanti 45 hari kita langsung USG. Sesudah kita USG, kalau yang positif kita pindahkan ke kandang yang kita persiapkan untuk kandang bunting. Sedangkan yang belum sempat positif kita masih tetap biarkan sama pejantan. Kalau untuk pemeliharaan kesehatan itu kita rawat secara rutin. Misalnya pemberian vitamin, pemberian obat cacing itu biasanya 1 bulan sekali. Tapi kalau kambing yang dirasa kesehatannya terganggu, kita biasanya istilahkan di karantina sendirilah untuk perawatannya lebih fokus lah. Ya untuk pakan sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma ada sedikit perbedaan di kalau indukan bunting, sentratnya kita agak sedikit batasi, tapi kita perbanyak di hijauan. Termasuk dengan yang pemulihan, yang yang kecil baru lepas sape, walaupun sudah disape itu tetap masih kita kasih susu tambahan. Ya, sehari 2 kali pagi dan sore. Untuk makan itu sentrat, kita di sini tuh sentrat kita campur sendiri, tergantung bahan baku yang disiapkan. Yaitu mungkin dari bungkil kopra, menir jagung, ada kulit kopi, ada ini menir kacang, ya pokoknya yang bisa disiapkan dari yang bisa didapat di sekitar sini. Lalu untuk makannya itu kita di sini makannya 4 kali. 4 kali. Takarannya itu untuk konsentrat itu satu kambing itu jatah sekali dia makan itu setengah gayung. Jadi kalau 1 hari dia makan 2 kali ya kurang lebih 1 kilo lah. Nah, sedangkan rumput itu juga 2 kali. Jadi jam 6 pagi itu kita kasih konsentrat. Nanti jam 8 apa setengah 9 itu rumput sama hijauan ramban. Nanti jam 1 kembali lagi sentrat. Terakhir sore itu jam setengah 3 itu hijauan full palungan. Sebenarnya intinya ya untuk kaum muda zaman sekarang jangan ragu-ragu untuk terjun ke dunia peternakan. Karena omong dengan anak muda sekarang omong ternak itu dipikir identik dengan sesuatu yang kotor. Tapi sebenarnya saya sudah jalani 6 tahun itu tidak. Kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh dan telaten, dunia peternakan itu adalah dunia yang sangat menjanjikan. Ya intinya itu ya jangan malu belajar lah. Gitu, ya. Terima kasih Mas atas kunjungannya pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri, hanya satu pesan. Jangan pernah menceritakan kehebatanmu kepada siapapun. Lakukan pekerjaanmu dengan tekun, maka pekerjaanmu itu akan menceritakan kepada dunia siapa diri Anda yang sesungguhnya. Baik, sampai jumpa. Salam sukses buat para peternak Indonesia. Salam sehat buat kita semua.